Yang pertama adalah Behemoth yang menguasai daratan, yang kedua adalah naga bersayap yang menguasai langit, dan yang ketiga adalah Leviathan yang menguasai kedalaman lautan. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tuan Sensei di sini. Di video kali ini kita membahas salah satu makhluk mitologi lagi, yaitu makhluk mitologi yang di-request oleh beberapa subscriber, yaitu Leviathan. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan di puasa bulan ini lancar sampai kita bertemu di Lebaran mendatang. Dan juga teman-teman semua, sebelum ke kisahnya, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasan Poci, podcast cerita mitologi. Nah, ngomong-ngomong soal Leviathan teman-teman semua, kebetulan di channel sebelah, yaitu Tao-chan, Sensei membahas salah satu manga Record of Ragnarok, God Apocalypse, yang menceritakan pertarungan dewa versus dewa demi mengisi slot dewa untuk melawan umat manusia. Nah, salah satu petarung di sana ada Leviathan yang nantinya akan melawan Belial. Dan juga teman-teman semua, Sensei akan disclaimer bahwa pembahasan Leviathan ini akan berkaitan dengan beberapa Alkitab yang ada, seperti kitab Tamus, kemudian kitab Yesaya, kitab Mazmur, kitab Ayub, dan kitab Perjanjian Lama. Nah, kalau misalkan Sensei ada salah kata atau salah pemahaman dan juga salah penyampaian, tolong dikoreksi ya. Dalam berbagai Alkitab dan juga mitologi, Leviathan digambarkan sebagai makhluk ular naga raksasa yang menguasai kedalaman lautan. Digambarkan juga bahwa Leviathan ini merupakan makhluk kekacauan yang akan menjadi musuh umat manusia. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Leviathan disebutkan sebagai salah satu dari makhluk primordial yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu yang pertama adalah Behemoth yang menguasai daratan, yang kedua adalah naga bersayap yang menguasai langit, dan yang ketiga adalah Leviathan yang menguasai kedalaman lautan. Pada awalnya Leviathan ini diciptakan oleh Tuhan sepasang, ada perempuan dan juga ada laki-laki. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, Leviathan ini menghasilkan banyak keturunan yang nantinya akan merusak dan mengacaukan tatanan bumi sehingga menjadi musuh umat manusia. Oleh karena itulah, melihat perkembangan Leviathan yang terus beranak pinak dan mengganggu, mengancam manusia, Tuhan pun langsung membunuh salah satu dari mereka, terutama membekukan, yaitu Leviathan betina. Dan dikatakan di akhir nanti, daging Leviathan ini akan dibagikan kepada umat manusia. Sedangkan dalam kitab Henokh, Leviathan ini dipasangkan dengan salah satu makhluk purba primordial yang disebut dengan Behemoth, sang penguasa daratan. Nah, kalau Behemoth itu prianya, kalau Leviathan itu adalah betinanya. Jadi mereka berdua itu disebut sebagai dua makhluk kekacauan. Karena dalam kitab Henokh sendiri dijelaskan bahwa dunia ini berasal dari kekacauan yang disebabkan oleh dua makhluk ini. Karena kekacauan tersebut diciptakan oleh umat manusia. Setelah kekacauan berakhir, Tuhan pun memisahkan kembali Leviathan dan juga Behemoth. Leviathan disimpan di lautan, sedangkan Behemoth disimpan di kedalaman bumi. Kemudian, bila kekacauan terjadi lagi yang disebabkan oleh umat manusia, maka Tuhan akan melepaskan Leviathan dan juga Behemoth untuk saling bertemu dan kawin. Dan disitulah akan terjadinya kekacauan kembali. Dan bila setelah selesai kekacauan kembali dan meriset semuanya, maka Leviathan dan juga Behemoth akan dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Leviathan di dalam lautan, sedangkan Behemoth kembali lagi ke dalam bumi. Dan juga hal ini pernah terjadi teman-teman semua. Kalian tahu kan terkait kisah Nabi Nuh, yaitu banjir bandang. Katanya dalam kitab Henokh, penyebab dari banjir bandang yang dialami oleh Nabi Nuh disebabkan oleh Leviathan yang akan meriset bumi. Dan untuk ciri-ciri Leviathan ini tertulis dalam kitab Ayub yang dijelaskan bahwa Leviathan ini merupakan makhluk ular naga raksasa yang menguasai kedalaman lautan. Dia yang memiliki sisik yang sangat keras bagaikan perisai yang tidak bisa ditebas atau dilukai oleh senjata manapun. Memiliki hati yang sangat keras bagaikan batu, kemudian memiliki mata yang sangat bersinar di kedalaman lautan yang amat dalam. Kemudian juga dijelaskan Leviathan ini
mempunyai skill dapat menyemburkan api yang sangat panas dari mulutnya. Kemudian, dalam mitologi Ibrani kuno, Leviathan ini menjadi salah satu dari 7 pangeran neraka dan juga masuk ke dalam dari salah satu The Seven Deadly Sin yang memegang dosa envy atau iri hati. Dikatakan di sana, Leviathan ini akan terus menggoda umat manusia dengan emosi yaitu cemburu, di mana manusia ini akan saling cemburu satu sama lain sehingga manusia ini akan terus bersaing tanpa hentinya hingga hari kiamat tiba. Nah, kalau tadi kan kisah terkait Leviathan versi Alkitabiah. Sekarang kita bahas nih Leviathan versi sejarahnya. Nah, disebutkan bahwa mitologi Leviathan ini berasal dari negara Kanaan yang sekarang ini disebut dengan Tanah Libanon. Nah, di sana kisah-kisah dari negeri Kanaan ini memiliki kisah dewa-dewinya sendiri, dan termasuk Leviathan ini merupakan salah satu makhluk mitologi yang disebut dengan Lotan, yang artinya adalah hewan makhluk besar yang melingkar. Ya, hampir samalah dengan Leviathan. Sedangkan dalam mitologi Mesopotamia, makhluk Leviathan ini disamakan dengan salah satu makhluk yang disebut dengan Tiamat. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah melihat film Godzilla yang terbaru nih, pasti sudah tahulah ciri-ciri atau penggambaran dari Leviathan seperti apa pada saat melawan Godzilla di kedalaman lautan. Dan ngomong-ngomong soal Tiamat ini, makhluk mitologi dari Mesopotamia, saya akan bahas di video yang khusus ya teman-teman. Tapi intinya teman-teman semua, dari berbagai sumber yang saya baca dan juga dijelaskan kepada teman-teman semua, bahwa Leviathan ini merupakan makhluk ulah naga yang menguasai lautan yang menjadi musuh umat manusia. Bahkan dikatakan Leviathan ini yang mewakili salah satu dari 7 dosa mematikan, yaitu dosa iri hati yang akan selalu menggoda teman-teman semua sampai akhir kiamat tiba. Tapi kembali lagi, terkait berada atau tidak adanya makhluk ini hanya bisa diimani oleh kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, itulah dia teman-teman semua kisah Poci Podcast cerita mitologi kali ini yang mengisahkan kisah Leviathan, sang makhluk ular naga raksasa yang menguasai kedalaman abyss di lautan. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Dan koreksi ya kalau misalkan sensei ada salah penjelasan atau salah pemahaman. Langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.